merupakan tugas UTS mata kuliah berbicara retorika dari dosen pengampu Bapak Tato Nuryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman Gens and Gens. Sebelum saya memulai berbicara soal topik yang saya akan bagi kepada teman-teman, yuk kita mulai berdoa kepada kedua orang tua supaya mereka selamat dari siksa api neraka, dan sebagai tanda terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, serta terutama kepada ibu yang sudah melahirkan juga. Kemudian berkaitan juga dengan tema yang akan saya bahas kali ini. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, di sini saya akan membagi ilmu tentang Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Nah, itu artinya apa coba? Yang tahu pasti bisa jawab, yang tidak tahu pikir-pikir dulu ya artinya apa. Baik, saya akan kasih tahu Al-Ummu Madrasah Al-Ula itu artinya apa. Artinya ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Sepakat kan kalau ibu itu memiliki peran sangat penting dalam keluarganya. Selain sang ayah yang berperan sebagai kepala rumah tangga, peran ibu juga sangat penting bagi pendidikan sang anak. Karena apa? Karena tangan halusnya. Tangan halus. Berarti tangan yang jangan beberes atau mengusir ada. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan tangan halus orang ibu. Itu artinya kasih sayang seorang ibu itu tak hanya merawat dan membesarkan anak, namun mampu menghantarkan buah hati terkasih kepada menuju gerbang kesuksesan. Cakep kan? Untuk seorang ibu itu luar biasa. 2 jempol. Wanita adalah tiang agama. Kalau rusak maka rusak pula agamanya. Ini maksudnya. Ibu menjadi peran penting dalam keluarga, yaitu peran dalam mendidik anak, karena pendidikan yang pertama dari seorang ibu adalah karakter yang baik yang harus diarahkan ke anak-anak yang akan menjadi penerus generasi masa depan yang baik. Di dalam keluarga pun ibu adalah guru dan bapak sebagai penanggung jawab, maka wajib di mana seorang bapak memilih sekolah yang baik bagi anaknya. Begitu juga dengan kamu yang akan menjadi calon bapak dari anak-anak kita. Lanjut, ya begitu. Lelaki yang akan menjadi calon bapak pasti akan memilih wanita yang akan dijadikan ibu. Pasti akan memilih wanita yang baik hati, soleha, rendah hati, dan tidak sombong seperti aku. Sampai sini paham kan apa yang dimaksud sebagai wanita itu tiang agama? Kalau misalkan nih anaknya itu tidak soleha, ya pasti rusak pula negaranya. Ya karena didikan orang tua yang tidak benar dalam membentuk karakter pribadi sang anak. Sebagai
sebagai seorang ibu sekaligus guru bagi anak-anak, mendidik anak dibutuhkan kesabaran yang ekstra dan kelembutan serta keistiqomahan. Setiap orang tua harus menghargai usaha sang anak. Dalam proses pembelajarannya, orang tua selayaknya mengarahkan dan mendidik anak tanpa harus merampas hak bermainnya ketika si anak masih dalam kondisi bermain atau masih dalam usia bermain. Hal ini nih, orang tua tugasnya adalah mengarahkan mereka agar masih tetap dalam koridor syariat Islam. Maka dari itu betapa pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Tak hanya melahirkan kemudian sudah lepas gitu aja, lepas tanggung jawab, tidak merawat, tidak mendidik. Itu bukan figur seorang ibu yang baik. Figur seorang ibu yang baik itu setelah proses melahirkan itu harus merawat, bukan sekedar merawat, bukan sekedar membesarkan, tetapi menjadikan anaknya itu berkarakter yang soleh dan soleha agar dia itu atau anaknya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh dan soleha. Meskipun memang tanggung jawabnya ini terasa berat, namun kemuliaannya itu begitu diagungkan dalam Islam. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa diterapkan atau dilaksanakan ya bagi teman-teman yang sudah mempunyai buah hati, agar anak-anaknya itu bisa mengenal Islam sejak dini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.